Di sini akan dijelaskan mengenai penggunaan dari interface. Nah, sebelum kita masuk dalam penggunaan di interface, di sini saya akan menjelaskan dulu sedikit mengenai spesialisasi dan generalisasi. Nah, pada mata kuliah basis data semester lalu, khususnya pada materi IRD, itu harusnya Anda sudah mempelajari mengenai notasi dari spesialisasi dan generalisasi. Nah, apa itu spesialisasi dan generalisasi? Di dalam IRD, spesialisasi itu adalah menggambarkan di mana suatu entitas dapat diturunkan menjadi beberapa entitas. Nah, contohnya bagaimana? Nah, misalnya seperti ini. Staf medis. Di sini staf medis itu dapat dispesialisasikan menjadi adanya dokter, perawat, apoteker. Ya. Nah, jadi ini adalah merupakan bagian dari staf medis. Jadi satu entitas itu dapat dipecah menjadi banyak entitas. Nah, kemudian generalisasi adalah kebalikannya. Ya. Nah, kebalikan dari spesialisasi. Beberapa entitas dapat disatukan menjadi satu entitas. Nah, contohnya, misalnya dari kendaraan. Ada kendaraan yang namanya pick up, sedan, MPV, bus. Nah, dari entitas ini, kita dapat mengeneralisasikan menjadi satu entitas yang namanya kendaraan roda 4. Nah, jadi dari gambaran ini, akan Anda lihat bahwa inilah bentuk dari spesialisasi, dan ini adalah generalisasi. Jadi cukup Anda mengambil aja istilahnya. Spesialisasi, spesialis. Kemudian generalisasi, general, umum. Ya. Jadi kita akan menyatukan beberapa entitas menjadi satu entitas. Menjadikan menjadi umum. Kalau spesialisasi, spesial. Kita akan rincikan. Membuat dia menjadi spesial. Nah, kita tidak akan membahas yang namanya notasi spesialisasi atau generalisasi pada IRD. Karena itu adalah materi di semester lalu. Nah, kita akan fokus implementasinya di dalam PBO dengan sisam. Oke. Nah, pada materi-materi di atas, mulai dari kelas objek, kemudian inheritance. Nah, yang namanya inheritance itu sudah menerapkan yang namanya adalah spesialisasi. Dan sudah menerapkan namanya spesialisasi. Di mana satu kelas dapat diturunkan menjadi banyak kelas. Nah, jadi apa yang Anda lihat di inheritance itu merupakan implementasi yang namanya spesialisasi. Nah, pada penjelasan tentang kelas turunan di slide sebelumnya, nah semuanya terlihat bahwa satu kelas bisa diturunkan menjadi n kelas. Akan tetapi tidak bisa dari n kelas diturunkan menjadi satu kelas. Ya? Nah, jadi bagaimana kita bisa membuatnya banyak kelas menjadi satu kelas? Ibaratnya itu turunan dari orang tua, ya, ayah dan ibu, itu dua kelas. Ya? Nah, akan diturunkan menjadi satu kelas. Nah, implementasinya itu kita akan memanfaatkan yang namanya interface. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke perinciannya, bagaimana penggunaan, nah kita akan coba dulu. Apakah memang benar inheritance yang sudah kita pelajari sebelumnya itu tidak bisa diturunkan dari banyak kelas. Nah, saya akan membuat sampel dulu. Misalnya di sini ada kelas ayah. Nah, saya kosongkan aja isinya. Kemudian kelas ibu. Nah, kemudian ada kelas anak. Nah, kelas anak ini saya akan tuliskan dulu misalnya dia adalah turunan dari satu kelas. Dari ayah. Nah, kalau dari penulisan seperti ini, struktur kelas seperti ini, kelas diagramnya. Nah, kita lihat dulu kelas diagramnya. Nah, dari kelas diagram ini dapat Anda lihat bahwa kelas ayah menurunkan ke kelas anak. Nah, kemudian
Saya hapus. Saya akan mencoba menuliskan kelas anak adalah turunan dari kelas ayah dan ibu. Nah, ayah, ibu. Nah, kira-kira bisa nggak? Nah, dia memunculkan garis merah. Masalahnya adalah kelas anak cannot have multiple base class. Nah, dari sini kita udah nampak bahwa inheritance, kelas turunan, tidak dapat diturunkan dari banyak kelas. Satu kelas hanya dapat diturunkan dari satu kelas. Tetapi levelnya bisa banyak. Ya. Nah, sekarang yang saya maunya adalah seperti ini. Kelas anak akan diturunkan sifatnya dari dua kelas. Nah, maka di sini kita harus menggunakan interface. Oke, nah kalau kita menggunakan interface, kira-kira penggunaan interface ini ada nggak aturan-aturan atau persyaratannya? Nah, kita lihat di dalam slide. Di dalam slide sudah ada diberikan definisi interface. Ya, itu sama dengan kelas, tetapi ada perbedaannya. Nah, ada aturan mainnya. Ada hal-hal penting yang harus Anda perhatikan. Nah, hal apa aja? Yang pertama, tidak dapat didefinisikan aksesibilitasnya. Apakah itu public, private, protected. Selain itu juga kita tidak bisa menggunakan keyword static, virtual, abstrak, ataupun seal. Ya, jadi keyword tersebut itu tidak diizinkan digunakan di dalam pendefinisian interface. Yang kedua, kita tidak bisa menuliskan kode program di dalam definisi method. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, tidak dapat didefinisikan instant variable, konstruktor, dan destruktor. Nah, jadi apa yang bisa kita tuliskan? Nah, hanya dua. Kita hanya dapat mendefinisikan nama atribut dan nama metodenya aja. Oke, nama atribut dan metode. Nah, metode di sini hanya namanya. Ya, ibaratnya itu kita hanya bisa mendeklarasikan sifatnya. Isinya tidak ada. Kita tidak menuliskan isi dari sifat tersebut di dalam interface. Oke. Nah, kita akan coba. Ini saya hapus dulu. Ulang lagi. Saya mendeklarasikan dulu interface ayah. Nah, misalnya saya mendeklarasikan satu instant variable in sifat. Nah, bisa nggak? Oke, ada garis merah. Nah, kalau saya arahkan, atau mungkin bisa dari arrow list, interface cannot contain instant field. Nah, instant field. Field ini adalah instant variable. Nah, kalau saya tambahkan lagi, apakah itu pengaruhnya public? Tidak juga. Masalahnya sama. Udah? Oke. Nah, kemudian, kalau misalnya konstruktor. Nah, apa aturan konstruktor? Wajib diawali dengan public, kemudian nama kelasnya. Nah, kira-kira apa yang terjadi di sini? Pesannya adalah interface cannot contain instant constructor. Sesuai ya. Jadi interface tidak boleh mengandung konstruktor. Nah, kalau destruktor dengan notasi karakter unlimited. Pesannya adalah sama. Only class type can contain destructor. Hanya kelas, penulisan kelas, bukan interface. Ya, hanya kelas yang boleh menggunakan destructor. Nah, maka di sini sudah kita lihat bahwa tidak boleh ada instant variable, konstruktor, dan destruktor. Oke, nah sekarang saya tuliskan misalnya untuk kelas ayah. Ada string, kemudian warna rambut. Nah, saya menuliskan atribut dalam teknik composition, ya, auto implemented ya. Jadi ada set, ada get. Karena kita tidak bisa menuliskan instant variable. Berarti nilainya nanti akan disimpan ke warna rambut.
Nah, ada error nggak? Nggak ada. Nah, coba saya tambahkan pabrik di depan. Nah, apa yang terjadi? Nah, ini dia. Ya, terjadi error. Jadi kita tidak diperbolehkan menambahkan pabrik di depan. Oke, saya tambahkan lagi method. Misalnya void sifat ayah. Nah, boleh nggak coding di dalamnya? Nah, apa yang muncul di sini? Juga error. Ya, di sini tidak bisa, sebenarnya errornya itu adalah tidak bisa menambahkan source code di dalam. Nah, saya hapus. Saya berikan titik koma. Error. Tidak ada error, ya, sorry. Jadi tidak ada error. Nah, oke, saya lanjut lagi. Sudah ada interface ayah. Sekarang misalnya interface ibu. Nah, bukan warna rambut, tetapi bentuk rambut. Kemudian ada sifat ibu. Nah, sekarang sudah ada dua interface. Saya mendeklarasikan sekarang satu kelas. Nah, kelas anak. Turunan dari ayah dan ibu. Nah, oke. Sampai sini, dia masih error. Nah, apa masalahnya? Nah, kalau kita arahkan, dia muncul. Untuk ayah, belum terlihat adanya implementasi interface dari warna rambut dan sifat ayah. Begitu juga dengan ibu ini. Belum ada implementasi interface juga dari bentuk rambut dan sifat ibu. Nah, jadi sifat-sifat yang ada di dalam interface wajib kita tuliskan di dalam kelas anak. Ya. Nah, sifatnya wajib ada. Nah, saya tuliskan ulang lagi. String, kemudian apa? Warna rambut. Set get. Oke. Nah, kalau di sini, oke, saya mungkin tambahkan adanya aksesibilitas karena ini bukan interface. Nah, apalagi? Pabrik, string, bentuk rambut. Set get. Nah, belum selesai ya. Ada lagi dua sifat. Pabrik void sifat ayah tanpa parameter. Kemudian pabrik void sifat ibu tanpa parameter. Nah, di dalamnya tinggal kita tuliskan coding. Nah, errornya sudah hilang. Nah, misalnya saya tuliskan di dalamnya console.writeLine. Ya, saya tuliskan misalnya di sini. Ya, misalnya contohnya pemabuk. Ya. Nah, atau mungkin di sini console.writeLine penyayang. Ya. Nah, kita sudah membangun kelas anak yang merupakan turunan dari dua interface. Ya. Nah, implementasinya anak, misalnya Budi sama dengan new anak. Budi dot. Nah, nampak di sini ada bentuk rambut, ada warna rambut, dan kemudian sifat ayah dan sifat ibu. Nah, misalnya saya masukkan warna rambut. Misalnya coklat. Kemudian Budi dot bentuk rambut. Contohnya keriting. Nah, kemudian saya panggil lagi Budi, atau saya cetak dulu console.writeLine Budi dot warna rambut. Kemudian apa lagi? Bentuk rambut. Nah, baru saya panggil lagi Budi dot sifat ayah dan sifat ibu. Nah, kita lihat. Nah, ini dia hasilnya. Oke.
kalau dari bentuk penulisan seperti ini, ya, kira-kira tampilan dari kelas diagramnya itu bagaimana? Ya. Nah, coba kita lihat. Nah, dari sini ada interface ayah, ada interface ibu, dan kemudian ada anak ini. Nah, dari anak ini nampak ini ada satu antena. Ya, di sini saya namakan dia antena ya. Nah, kalau kita arahkan ke sana, maka nampak pesannya. Anak implement konsol F1.ayah, ibu. Nah, jadi kelas anak ini dia mengimplementasikan sifat dari interface ayah dan ibu. Ya? Oke. Nah, saya hapus lagi kelas diagramnya. Saya akan tambahkan lagi. Oke. Misalnya ada lagi satu kelas, bukan interface ya. Misalnya kelas kakek. Nah, ya. Nah, misalnya di sini untuk yang kakek pabrik void hobby. Contohnya ya. Nah, mungkin isinya adalah console.whiteline berburu misalnya. Nah, anak ini dia selain turunan dari interface ayah dan ibu, dia juga turunan dari kakek. Dia akan menerima sifat dari kakek ini, yakni hobi. Ya, jadi si anak ini juga memiliki hobi. Nah, caranya gimana? Artinya dia sudah ada 3 ya. Nah, coba saya tuliskan di belakang. Kakek setelah ayah dan ibu. Error. Kenapa? Pesannya adalah base class kakek must come before any interface. Nah, jadi kesalahannya itu adalah salah letak. Jadi kalau misalnya suatu kelas itu adalah turunan dari interface kombinasi dengan kelas, maka urutannya itu harus kita tuliskan kelas dulu, baru interface. Jadi nggak boleh kita tuliskan interface baru kelas. Nah, kalau udah seperti ini, nggak ada error. Nah, coba kita lihat lagi di source code. Di mainnya kan, Budi dot ada hobi. Nah, ini dia. Saya jalankan lagi. Nah, tambah di bawah kan, berburu. Ya. Nah, jadi kalau dia sudah turunan gabungan dari kelas dan interface, kelas diagramnya bagaimana? Nah, kita lihat. View kelas diagram. Nah, ini bentuknya. Jadi kalau saya ekspansi, nah, akan nampak antenanya, dia akan muncul lebih detail. Nah, kenapa tadi tidak dimunculkan informasi ayah dan ibunya? Sekarang ada. Nah, alasannya adalah kalau tadi kelas anak ini hanya turunan dari interface, interface only. Tidak ada campuran dengan kelas. Nah, sekarang dia ada campuran dengan kelas. Ada satu kelas dan 2 interface. Nah, makanya dia ada dijabarkan. Mana yang interface dan mana kelasnya. Jadi ini adalah kelasnya, ini adalah interface-nya. Makanya dia tuliskan ada ayah dan ada ibu. Jadi kalau turunannya itu murni interface, yang muncul hanyalah notasi antena. Tapi kalau ada campuran, maka dia akan jabarkan mana interface-nya. Oke? Nah, jadi sampai di sini sudah ada dapat lihat bahwa bagaimana kita mengimplementasikan interface dan jadikan sebagai turunan, di mana implementasi dari notasi generalisasi itu sudah terlihat di sini. Ya, jadi sifat dari beberapa kelas, tetapi dalam hal ini adalah interface, dapat kita generalkan menjadi satu kelas. Oke, apabila ada yang kurang jelas, silakan tanyakan pada forum yang telah tersedia. Terima kasih.